Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT pada hari ini Ahad 19 Juni 2022, insya Allah kami akan melaksanakan wisuda angkatan kelima SDIT Bunian Indonesia Cikarang Barat Bekasi. Alhamdulillah tahun ini kita meluluskan 38 siswa, sehingga mudah-mudahan dari lulusan-lulusan Bunian ini akan hadir generasi cerdas yang beradab, generasi yang menjadi dambaan impian umat, mampu memimpin peradaban di dunia nanti insya Allah, mampu menjadi para pemimpin, mampu menjadi orang-orang yang mampu menegakkan, mensiarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan acara wisuda akbar yang akan dilaksanakan di Gedung Bunian atau BIC. Kemudian untuk angkatannya yaitu adalah yang akan diluluskan adalah angkatan kelima dari SDIT Bunian Indonesia. Untuk anak-anakku sekalian yang akan diwisuda pada hari ini, Pak Firman berharap kalian selalu sehat dan juga selalu menjaga nama baik alma mater kita dan selalu mengingat alma mater kita, yaitu dari SDIT Bunian Indonesia. Sekali lagi ada sebuah kutipan untuk kalian, yaitu ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbal liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, karena sesungguhnya penyesalan itu hanya untuk orang yang malas. Baiklah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Bunian Auladiyah Cemerlang kepada Bapak Kiai Haji Uus Nuruddin MA yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. SDIT Bunian Auladiyah Cemerlang angkatan kelima akan segera kita mulai. Kembali kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Korwil Cikarang Barat, Bapak Yusuf Sukihati SPT.
wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, ani habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada yang terhormat Pembina Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustazah Nanindya Kurniawati SSI. Kepada yang terhormat Pengawas Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustadz Nurul Hadi Manan SS. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Kiai Haji Uus Mauludin MA. Kepada yang terhormat Sekretaris Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang sekaligus Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, Ustadz Saifullah SPDI. Kepada yang terhormat Direktur LTQ, Ustadz Heri Firmansyah LCMESY. Kepada yang terhormat Bendahara Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustazah Anissa Kurniasih SE. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah TKIT Bunyan Indonesia, Ustazah Dwi Nuryani Setiawati SS. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah STIT Bunyan Indonesia, Ustadz Sabar MPD. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Bunyan Indonesia, Ustadz Muhammad Yusuf Sidik SAG. Dan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA IT Bunyan Indonesia, Ustadz Irfan Fauzi SPD. Kepada yang terhormat Korwil Cikarang Barat Bapak Yusuf Suprihatin SPD MM. Kepada yang terhormat Koordinator Pengawas Cikarang Barat Bapak Nahrawi SAG MPD. Dan kepada yang terhormat Disdaksmen Sekolah Bunyan Indonesia, Ustadz Zamzam Muharamsah LCMSI. Kepada yang terhormat DKM Nur Al-Ghamidi. Kepada yang terhormat KBI SDIT Bunyan Indonesia. Dan yang kepada yang terhormat dan kami cintai Bapak Ibu Wali Murid SDIT Bunyan Indonesia kelas 6 angkatan kelima yang kami banggakan. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian kegiatan Ananda kelas 6 SDIT Bunyan Indonesia sampailah pada akhir, di mana hari ini insya Allah Ananda siswa-siswi SDIT Indonesia Bunyan Indonesia akan melaksanakan prosesi wisuda. Dan insya Allah tema wisuda hari ini adalah menjadi generasi unggul berakhlak Islami. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Nadif Aska Al-Abihu dan Ananda Clara Kinasih Zakira. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya
تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang terakhir. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya satu.
kelas 6 SDIT Bunyan Indonesia angkatan kelima. Alhamdulillah, ananda kita ini adalah bisa dibilang angkatan yang termasuk baik, karena ananda sebagian bisa menghafalkan atau bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 20 juz. Subhanallah, ini adalah pencapaian yang sungguh sangat luar biasa. Dan tentunya ini adalah hasil kerjasama dari Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali Murid, dan tentunya ananda kita semua yang selalu semangat menjadi pejuang dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semangat yang dipunyai oleh ananda ini bisa ditularkan kepada adik-adiknya, adik kelasnya, dan tentunya kepada sivitas ananda yang ada di SDIT Bunyan Indonesia. Sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala SDIT Bunyan Indonesia kepada Ustadz Sabar MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pembina Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustazah Nanindiyah Kurniawati SSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Haji Uus Mauludin MA, beserta para pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan sekaligus Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, Ustadz Saifullah SPDI. Yang kami hormati Bendahara Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustazah Anissa Penasih SE. Yang kami hormati Direktur LTQ Ustaz Ferry Firmansyah LC MESD, yang kebetulan beliau hari ini sedang melaksanakan agenda keluar kota. Yang kami hormati Kepala TKIT Bunyan Indonesia Ustazah Dewi Nuryani Setiawati SS. Beliau juga sedang berhalangan karena ada perjalanan keluar kota. Kepala SNPIT Bunyan Indonesia Ustadz Muhammad Yusuf Sidik SAG. Yang kami hormati Kepala SMAIT Bunyan Indonesia Ustadz Irfan Fauzi SPD. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Cikarang Barat Bapak Yusuf Suprihatin SPD MM. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Cikarang Barat Bapak Haji Nahrawi SAG MPD. Beliau sedang dalam perjalanan. Yang kami hormati Ketua Keluarga Besar Indonesia, Ketua KBI SDIT Bunyan Indonesia Ibu Dewi Kartikasari, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 Angkatan 5 yang kami hormati, dan tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, wisudawan wisudawati Angkatan kelima SDIT Bunyan Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para orang tua siswa kelas 6 angkatan kelima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sampailah kita di penghujung 6 tahun setelah kita membersamai putra-putri kita. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi beberapa waktu lalu kondisi pandemi, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu semuanya masih memberikan support yang luar biasa kepada Ananda semuanya, sehingga apa yang disampaikan oleh MC tadi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala capaian rata-rata tahfiz angkatan 5 ini insya Allah mencapai 5,8 juz. Ini patut kita banggakan karena di tengah kondisi pandemi yang tentunya beberapa halnya berkaitan dengan targetan pendidikan di sekolah otomatis terkoreksi. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran bahwa tahun ini anak-anak kita mampu menyelesaikan targetan juz atau Al-Quran, hafalan Al-Quran. Ada yang 20 juz tadi yang disampaikan, bahkan ada yang 30 juz karena mengikuti karantina Al-Quran di lembaga lain. Tentunya ini patut dibanggakan agar ke depan kita semuanya, anak-anak kita semuanya mampu menjadi generasi pejuang para penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, perkenankan kami sekolah memberikan sebuah nama angkatan kelima ini dengan sebutan angkatan generasi hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai anakku generasi hebat, angkatan kalian adalah angkatan yang menjadi saksi sejarah bahwa pembelajaran di masa kalian adalah di masa pandemi mampu terlewati dengan maksimal. Wahai generasi hebat, orang hebat adalah orang yang memberikan manfaat paling besar untuk orang banyak. Dia tidak hanya meningkatkan kapasitas dirinya, tetapi dia juga meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, bangsa dan agama, serta lingkungan di mana dia tinggal. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Wahai generasi hebat, Bapak Ibu guru memberikan pesan kepada kalian semuanya. Yang pertama, setelah lulus nanti, ingatlah akan pesan ini. Yang pertama, jagalah nama baik yayasan, sekolah, dimanapun kalian berada. Yang kedua, teruskan tekad untuk terus menjadi para penghafal Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Yang ketiga, hormatilah Bapak Ibu guru kalian dimanapun kalian akan berjumpa nanti. Dan yang keempat adalah pesan kami para Bapak Ibu guru SDT Bunyan Indonesia, jadilah manusia pembelajar sepanjang hayat untuk kebahagiaan kalian di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru, panitia yang sudah menyiapkan acara kita pada hari ini. Sehingga alhamdulillah, insya Allah
berjalan dengan lancar dan hikmat. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan, Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dan terakhir, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan kami, pemberian hidangan kami, barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti acara wisuda ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur Sekolah Bunyan Indonesia. Kepada yang kami hormati Ustadz Saifullah SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Paling utama kita kuatkan pada hari ini ungkapan syukur dengan ketaatan dan hadirnya kita untuk memberikan selamat dan memberikan suatu penguat bahwa agenda ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan rencana kita mudah-mudahan Allah berikan balasan terbaik. Rangkaian-rangkaian acara seperti ini mudah-mudahan memberikan suatu bekas kenangan terbaik untuk membuat sesuatu yang terbaik insyaallah. Amin ya Allah. Salawat dan salam maka sanjungkan kepada uswah hasanah, idola yang paling ideal bagi umat manusia sedunia, ialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarganya, para sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita yang insyaallah senantiasa bersyukur dan istiqomah di jalan Islam ini. Yang kami hormati Pembina Yayasan Bunyan Aula Dia Cemerlang, Ustadzah Nadine Diah Kurniawati SSI, Pengawas Yayasan Bunyan Aula Dia Cemerlang Ustadz Ferry Firmansyah dan Ustadz Nurul Hadi Manan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bunyan Aula Dia Cemerlang Kiai Haji Usmanuddin MA. Yang kami hormati rekan Zawadi Yayasan juga bendahara Yayasan Ustadzah Anissa Kurniasih SE. Kepada para direktorat yang ada di lembaga-lembaga di bawah Yayasan Bunyan Aula Dia Cemerlang, tim di Dikdasmen yang merupakan lembaga di bawah Sekolah Bunyan Indonesia, para kabit di bawahnya. Yang kami hormati Direktur LTQ Ustadz Ferry Firmansyah LC MSY. Kemudian kami hormati seluruh kepala unit di bawah Sekolah Bunyan Indonesia, TKIT, SDIT, SMPIT dan SMIT, dan terutama ada untuk SDIT Bapak Sabar MPD. Selamat kami aturkan pada beliau dan seluruh tim jajaran yang ada di SDIT Indonesia. Kami sangat bangga atas agenda ini dan lebih bangga lagi bersabar dengan upaya bersabar dan berusaha ikhtiar maksimal sehingga pencapaian pendidikan, pembimbingan, pengarahan anak-anak kita hingga sampai ujung sekarang di kelas 6 ini bisa kita saksikan bersama.
Yang kami hormati dan kami tutupnya adalah ucapan selamat datang kepada Koordinator Wilayah Cikarang Barat, Bapak Yusuf Suprihatin SPD MM. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Cikarang Barat, Bapak Nahrawi SAG MPD. Yang kami hormati Ketua KBI Keluarga Bundian Indonesia, SDT Bundian Indonesia. KBI ini populer, kalau di tempat lain itu ada yang namanya komite sekolah, ada POMG, ada POM. Kita menamakan KBI agar bisa memiliki semua, agar bisa terlibat, sehingga disebut dengan Keluarga Bundian Indonesia. Yang kami hormati juga Ketua DKM Masjidul Al-Ghamidi Ustadz Tendi Nurjaman SAG, yang sangat memberikan kontribusi terkait dengan aplikasi keseharian, khususnya dalam ubudiyah atau ibadah anak-anak ketika mereka di sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga berterima kasih, bangga sekali kepada Bapak Ibu wali murid SDIT Bundian Indonesia kelas 6 angkatan kelima ini, tahun pelajaran 2021-2022, dan tentunya kami mengaturkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya atas bimbingan, pengarahan, sabar dalam melakukan ikhtiar, sekali lagi seperti halnya Bapak Ibu guru, sehingga pencapaian anak-anak kita semuanya bisa kita lihat bersama. Apapun kondisinya, berapapun hasil nilainya, itu semua tidak kita jadikan patokan utama tentang berhasil tidaknya anak kita. Tapi kita lihat saat ini anak kita sampai kelas 6, melampaui pandemi yang begitu mungkin sebagian mengerikan. Dan lebih mengerikan lagi adalah sangat kurang efektifnya dalam pembelajaran, dalam melakukan pembimbingan untuk anak kita. Namun demikian kita hasilnya, anak kita alhamdulillah masih sholat 5 waktu, sudah bisa baca Al-Quran. Padahal ada juga orang Arab, ya mungkin bukan orang Arab Saudi ya, bisa bahasa Arab, ada yang belum bisa baca Quran. Nah ini juga kebanggaan ya. Dan terlebih dari itu adalah mudah-mudahan akhlak, adab anak-anak kita senantiasa terjaga. Salut dan bangga untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, kita ucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru beberapa pekan ini mendengarkan satu kajian terkait dengan pendidikan. Dan ada satu kutipan yang diambil oleh pembicara dari seorang tokoh profesor pendidikan, ulama Suriah. Kalau tidak salah namanya adalah Profesor Abdul Karim Bakar. Beliau menulis satu kitab Haula Tarbiyah wa Ta'lim. Dalam buku tersebut ini harus kita kuatkan karena ini hal prinsip. Dan alhamdulillah di Bundian ini dari konsep-konsep yang ada ya, dari yayasan dan seluruh staf akademika yang ada di SB ini menguatkan hal ini. Beliau mengatakan bahwa hampir tidak bisa peradaban barat itu, atau kita balik kata-katanya lebih mudah, peradaban barat itu yang sekarang sudah atau sedang mencapai puncak peradabannya lebih fokus menjawab bagaimana atau kaifa, dan mereka hampir tidak bisa menjawab untuk satu pertanyaan limada atau mengapa. Ini saya ingat satu kajian ya atau kutipan ya yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa ya, kita pun memang harus ingat betul dan kuat betul di dalam kehidupan ini untuk bisa menjawab limada wa kaifa. Barat fokus ke menjawab bagaimana, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan, sarana prasarana untuk mencapai tujuannya.
Bahkan mungkin kita beberapa dasawarsa ini sering mendapatkan satu motivasi. Bagaimana cara kaya, bagaimana cara sejahtera. Terus menjawab bagaimana. Tetapi mereka lupa mempertanyakan tentang lima. Mengapa harus sejahtera? Mengapa harus kaya? Mengapa harus sarjana? Mengapa harus hafal Quran? Ini harus kita kuat. Maka kita pun ada konsep 9T. Pertamanya tasbih dunia. Ini untuk menjawab lima. Barat menurut Syekh Abdul Karim Bakar hampir tidak bisa menjawab mengapa. Termasuk ketika dalam satu konferensi NASA ditanya oleh beberapa panelis yang lain di dalam satu grup diskusi. Kenapa NASA harus ke Mars, harus ke bulan? Dan kemudian ditanya mengapa demikian kamu lakukan? Menghabiskan biaya jutaan dolar. Padahal Afrika begitu miskin dan penuh dengan kelaparan. Bahkan di abad ini yang katanya sudah selesai kolonialisasi itu, tetapi tidak tahu Irak hancur, Syria sekarang hancur, Palestina dalam kondisi dijajah. Yugur bagaimana kita tahu. Sekarang juga Ukraina yang beda penjajahnya, tapi standar ganda pun terlihat. Bagaimana itu kelompok sekutu dan kelompok lawannya. Mungkin kalau dalam sejarah ya ada dua kubu dan sampai saat ini ada. Bapak sekalian Allah dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata mengapa ini harus dikuatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ketika menciptakan kita, Allah langsung menyebutkan tujuannya. Allah menciptakan kita, disebutkan tujuannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah, adanya kita untuk ibadah kepada Allah. Kemudian ketika ditanya para ilmuwan Islam, kenapa enggak disibukkan nyari tempat baru di planet baru? Karena ada satu ayat yang menguatkan bahwa penduduk umat manusia itu di bumi. Dan itu pasangan daripada tujuan hidup. Kita ini khalifah fil ardh, bukan khalifah fil Mars, bukan khalifah fil Jupiter. Bukan, nggak ada ayat Al-Qur'annya. Nggak usah sibuk-sibuk untuk hal itu. 5. Maka ini juga kuatkan Bapak Ibu semuanya. Ketika menyekolahkan anak ini, jangan sampai ditanya untuk apa sekolah. Dan rata-rata agar anak soleh-solehah. Apa hanya dengan sekolah bisa soleh dan solehah? Agar anak saya hafal Quran. Apa harus dengan sekolah hafal Quran? Bahkan kita tahu ulama besar di Nusantara, Buya Hamka. Bahkan sekarang ada ulama yang juga tidak sekolah formal. Gus Bahar tidak punya lembaran ijazah itu. Buya Hamka diakui dan mendapatkan doktor Honoris Causa dari Mesir. Karena dia fokus di mana. Kita pun demikian. Jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai kita kemudian menjustifikasi terkait anak kita karena pencapaian-pencapaian secara bertahap itu mengecewakan kita. Padahal anak kita sebetulnya sedang menuju capaian agar dia menjadi hamba Allah terbaik, hamba Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Doa Bapak Ibu semuanya itu insya Allah akan menguatkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi tokoh ilmuwan NASA ditanya mengapa mereka ingin mendapatkan tempat baru untuk kehidupan manusia yang katanya bumi sudah banyak polusi, yang katanya bumi sudah diisi 7 miliar lebih umat manusia nggak tertampung. Padahal kita tahu
China atau sekarang disebut Tiongkok kembali lagi, dia penduduknya hanya luas daerahnya itu adalah nomor 3 di dunia, atau mungkin nomor 2 setelah Rusia. Dan dia penduduknya hanya menempati sebelah baratnya dan tidak menempati sebelah timurnya. Hampir lebih dari 70% penduduk Tiongkok menempati sebelah baratnya. Ini menunjukkan masih luas. Di Afrika masih luas. Bahkan kita di Indonesia, Kalimantan juga masih luas. IKN sedang jualan tanah, mangga silakan. Sudah banyak developer tanah yang sedang jualan. Bahkan sekarang sedang menjawab bagaimana itu. Lagi bikin jalan, lagi bikin perkebunan, membuat lot perumahan. Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami tentunya adalah mari kita kuatkan tujuan ini. Bahkan syariat Islam pun sampai para ulama membuat satu istilah maqasid agar tidak salah kita kenapa harus bersyariat. Dan akhir kali semutan ini tentunya kami mohon maaf. Kesalahan, kekhilafan ini ada di diri kami semua dan tim. Jika ada hal-hal yang masih kurang, mari terus kita kuatkan bahwa Bundian Indonesia ini tentu adanya lembaga pendidikan ini ingin memberikan satu kontribusi dalam peradaban umat Islam agar memberikan kesejahteraan dan nyaman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian mendapatkan satu julukan khairul ummah. Amin. Amin Allah. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati Ketua Yayasan Bundian Auladiyah Cemerlang Kiai Haji Ustadz Usmauddin MA, kepada yang kami hormati pula seluruh pengurus yayasan yang kebetulan hari ini memang berhalangan untuk hadir, kepada bendahara yayasan Ustazah Anissa Kurniasih SE yang kami hormati, kepada Direktur Sekolah Bundian Indonesia Ustaz Saifullah SPDI, kepada Direktur LTI Bundian Indonesia Ustaz Ferry Firmansyah yang kami hormati, kepada seluruh kepala sekolah dari unit TK hingga SMA yang kami hormati, kepada yang kami hormati pula Koordinator Wilayah Cikarang Barat Bapak Yusuf Suprihatin SPDMM, kepada yang kami hormati Koordinator Pengawas Cikarang Barat Bapak Nahrawi SAG MPD, kepada yang kami hormati Ketua KBI SDIT Bundian Indonesia Ibu Dewi Kartikasari, kepada yang kami banggakan seluruh wali murid SDIT Bundian Indonesia Angkatan ke-5, dan yang kami banggakan pula seluruh calon wisudawan dan wisudawati SDIT Bundian Indonesia Angkatan ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya beragam karunia dan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara proses wisuda angkatan ke-5 murid-murid SDIT Bundian Indonesia.
Semoga acara hari ini menjadi sebuah acara yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabiin, dan kepada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, menjadi umatnya yang senantiasa dirindukan oleh beliau karena ketaatan kita dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya selama hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 tahun sudah masa pandemi ini kita jalani bersama. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kondisi ini kondisi yang tidak mudah untuk dijalani. Mungkin Bapak Ibu semuanya merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya ternyata mendidik anak-anak di usia SD jika pembelajarannya jarak jauh. Ternyata hal itu tidak juga mengurangi kondisi para guru-guru di sekolah, Bapak Ibu semuanya, ya. Jika Bapak Ibu di rumah merasakan kondisi yang berat, sesungguhnya Bapak dan Ibu guru di sekolah pun sama. Bahkan dengan kondisi jarak jauh ini, banyak guru-guru yang menyampaikan kepada saya, hampir waktu pembelajarannya malah jadi fleksibel ya. Karena fleksibel, kadang ada sore ya, kadang ada malam hari gitu. Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah dengan hasil yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, bagi kami secara para pengurus yayasan, ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa. Barakallahu fiik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang ikut turut ingin terus berkontribusi. Bagaimana untuk tetap hadir, untuk tetap memberikan kontribusinya terhadap pendidikan di Indonesia ini. Itulah semangat yang menjadikan kita hingga hari ini bertahan, ya, agar Sekolah Bunyan Indonesia di bawah Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang tetap berdiri dengan tegak meskipun berbagai ujian hadir di hadapan kita. Mohon doanya Bapak dan Ibu semuanya. Langkah perjuangan ini bagi kami di seluruh pengurus Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang tidak akan pernah menyurutkan langkah kami untuk terus berkontribusi, khususnya bagi dunia pendidikan, hingga kaki kami semuanya melangkah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, 6 tahun sudah rasanya sangat cepat berlalu ya Pak. Kemarin anak-anak kita baru masuk SD dengan sangat lucu, ya, masih ditungguin, masih ada yang menangis. Hari ini mereka sudah mulai tersenyum lebar, ya. Hari ini mereka sudah mulai berdiri dengan tegak, bahkan mungkin tinggi orang tua, tinggi anaknya sudah menyamai atau melebihi tinggi orang tuanya. Masya Allah. Namun Bapak Ibu semuanya, kondisi hari ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang tua. Apa yang menjadi visi besar keluarga kita? Apa yang menjadikan harapan dan apa yang menjadikan cita-cita pada keluarga kita? Kami sebagai pengurus yayasan sangat berharap Bapak Ibu dari wali murid siswa kelas 6 ini betul-betul menguatkan itu. Agar apa? Agar kita semakin kokoh. Kemanakah langkah alur perjalanan anak-anak kita ke depan? Jika kita memiliki impian ingin menjadi keluarga Qur'ani, maka masa 6 tahun ini cukuplah menjadi modal awal kita. Lanjutkan perjuanganmu menjadi para pejuang Al-Quran. Begitu pula dengan visi-visi keluarga yang lain. Oleh karena itu,
Bapak Ibu semuanya, kami berharap visi keluarga ini menjadi hal yang sama-sama kita perhatikan, ya. Sebagaimana tadi dikuatkan oleh Ustaz Saiful bahwa mengapa kamu harus menjadi para pejuang Al-Quran. Nah, anak-anak usia kelas 6 ini sudah mulai sangat bisa diajak diskusi, agar kalaupun mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, baik itu di pesantren ataupun di tempat-tempat yang lain, mereka menyadari betul mengapa aku harus berada di pesantren. Sehingga ini akan menjadikan alur perjalanan masa depan mereka semakin jelas dan terang. Yang terakhir, kami memiliki harapan yang sangat besar kepada calon wisudawan dan wisudawati, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Di masa yang akan datang, kalian berada di fase yang cukup berat, di masa era digitalisasi, di mana kalian akan sangat mudah mendapatkan informasi tanpa batas, di mana kalian akan sangat mudah mengakses apapun yang kalian inginkan. Akan tetapi bagi kita sebagai para alumni, terlebih kita adalah alumni dari sekolah yang ingin menghadirkan para pejuang Al-Quran, maka kami berharap Al-Quran yang sudah kalian pelajari, Al-Quran yang sudah kalian hafalkan, itu bisa menjadikan imunitas tersendiri untuk kalian di masa yang akan datang dalam menghadapi berbagai macam ujian yang akan kalian hadapi. Kami percaya, kami yakin, insya Allah dengan izin Allah kalian akan dapat menghadapi semua itu sebagaimana mestinya. Dan anak-anakku semuanya, kami berpesan, ya, saat di masa yang akan datang kalian menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, maka jadilah para pejuang-pejuang Al-Quran. Jadilah para pejuang-pejuang kehidupan. Jadilah orang yang senantiasa memiliki tekad sekokoh baja. Jadilah orang yang akan senantiasa menjadi virus-virus kebaikan dimanapun kalian berada. Sehebat apapun ujian di luar, maka ketahuilah ada kedua orang tua kalian yang senantiasa memiliki doa yang berjuta-juta tiada pernah habisnya. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga imunitas kalian. Ada banyak doa yang bisa kalian minta dari para guru-guru kalian. Itu pun akan menjadi imunitas bagi kalian. Jangan pernah putuskan silaturahmi kalian bersama lembaga ini. Mudah-mudahan teriring dan doa-doa yang kami ingin panjatkan, kalian akan menjadi para calon ulama pejuang yang akan mengharumkan agama, mengharumkan keluarga, khususnya mengharumkan agama dan bangsa negara Indonesia. Amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dewi Kartika Sari SP selaku Ketua KBISDIT Bunyan Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Yang kami hormati Pembina Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Ustazah Nanindian Diah Kurniawati SMI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang, Kiai Haji Uus Maulidin MA. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan sekaligus Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, Ustaz Saifullah SPDI. Yang kami hormati Bendahara Yayasan Ustazah Anissa Kurniasi SE. Yang kami hormati Direktur LTI Ustaz Ferry Firmansyah LCMA SY. Yang kami hormati seluruh kepala TK, kemudian SD, SMP, dan juga SMA IT Bunyan Indonesia. Yang kami hormati juga yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita,
orang tua murid, gitu kan, orang tua murid, wali murid, bapak dan ibu yang telah memberikan kepercayaannya menitipkan anak-anaknya di sekolah dunia di Indonesia, juga kepada calon wisudawan dan wisudawati angkatan 5 SDIT Sekolah Dunia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di hari yang berbahagia ini untuk bisa sama-sama melaksanakan sebuah prosesi acara wisuda bagi siswa-siswi SDIT Dunia Indonesia angkatan kelima. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan umat manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa anak-anak kita sudah menjalani pendidikan dasar di SDIT ini 6 tahun lamanya. Walaupun tadi sudah disinggung oleh Ustazah Nanin dan juga Ustazah Saifullah bahwasannya kurun waktu 2 tahun yang kita lewati di masa pandemi ini merupakan kurun waktu yang sulit ya Bu ya, gitu ya, dalam dunia pendidikan. Namun alhamdulillah seluruh komponen yang ada di Sekolah Dunia Indonesia ini mampu melewati itu semua. Maka sudah selayaknya kita mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai saya mewakili orang tua murid dan juga murid yang ada di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan kerja-kerja cerdasnya, kerja-kerja kerasnya dalam mendidik putra-putri kami menjadi generasi yang unggul dan berakhlak Islami. Contoh dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah menjadi bentuk pendidikan akhlak Islam yang nyata bagi putra-putri kami, sehingga nilai-nilai Al-Quran tidak berhenti hanya pada teks-teks buku pelajaran saja, tetapi real dipraktikkan dalam keseharian kehidupan sehari-hari. Semoga nilai-nilai Al-Quran ini bisa terus dibawa oleh putra-putri kami di jenjang pendidikan selanjutnya. Kepada Ananda, siswa-siswi angkatan 5 SDIT Dunia Indonesia, kami selaku orang tua berpesan bahwa jalan kalian masih panjang. Kejarlah cita-cita kalian dengan penuh kesungguhan. Akan banyak tantangan ke depan, terutama dalam menghadapi era digital ini. Jadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pijakan kalian dalam berbuat. Jangan berhenti hanya dihafalkan saja ya nak ya, tetapi juga dipahami dan juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan besar kami ada pada kalian, pada generasi calon pemimpin bangsa. Semoga KBI di sini yang mewakili dari wali murid juga sebagai penyambung lidahnya gitu ya kepada pihak sekolah dapat mewujudkan cita-cita bersama Sekolah Dunia Indonesia menjadikan generasi unggul yang berakhlak Islami dan bisa menjadikan Sekolah Dunia Indonesia sebagai role model bagi sekolah dasar Islam di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian sambutan dari saya, tidak berpanjang lebar karena waktunya juga sudah sempit ya. Baik ya, ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kegiatan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Suprihatin SPDMM mewakili dari Korwil Cikarang Barat. Kepadanya kami persilakan.
Mohon izin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang, yaitu Ibu Namin Dia Kurniawati SSI. Yang saya hormati Bapak Kiai Yusuf Mauludin MA selaku Ketua Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Bunyan Indonesia Bapak Sabar, Bapak Ustadz Sabar MPD. Yang saya hormati juga Bapak Koordinator Pengawal Sekarang Barat, Bapak Nawawi SAG MPD. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta tenaga kependidikan. Yang saya hormati orang tua murid dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah saya mewakili atau kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan sebagai Korwil. Korwil itu Pak adalah membawai PAUD, SD dan SMP. Nah, kebetulan saya diundang oleh Pak Ketua atau Kepala Sekolah SD, Pak Sabar, dan saya baru untuk pertama kali ini diundang di sini, tapi sering ke sini, tapi untuk wisuda anak-anak kita ini baru hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Bapak dan Ibu, pertama yang saya ucapkan adalah terima kasih ya kepada orang tua yang telah menunjukkan anak-anaknya ke lembaga ini atau SD Bunyan Indonesia ini dari kelas 1 sampai kelas 6 yang begitu berat. Tadi saya tidak usah sebutkan kembali bagaimana perjuangannya, yaitu Bapak Sabar, kemudian dijelaskan kembali oleh Ibu Pembina dengan begitu berat. Tapi alhamdulillah saya berharap anak-anak kita ya menjadi anak yang soleh, berakhlak mulia. Amin. Setelah lulus dari sini, entah mau melanjutkan di pesantren atau melanjutkan di tempat yang lain, berharap juga jaga alma mater, jaga tetap dijaga semuanya ya untuk lembaga kita ini. Dari mana lulusannya? Lulusan ini, oh ternyata anak ini sangat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, terutama orang tua murid, saya lihat saya baru 1 tahun di sini bekerja atau baru bertugas. Sangat luar biasa perjuangan Pak Sabar selaku kepala sekolah, mungkin dari TK Ibu ya, dari TK sampai SMA. Tadinya saya lihat di belakang itu masih belum. Dalam 1 tahun ini alhamdulillah semuanya susah berakit, alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Bahkan karena dengan adanya COVID kemarin juga, saya juga bingung. Kenapa? Di sisi lain aturan pemerintah jangan masuk dulu 50%. Dan Ibu lihat tadi jelaskan bagaimana perjuangan, bagaimana mengajar pada sama Uya. Di rumah anak suruh baca ini juga sambil kesel-kesel. Mungkin di rumah nggak jadi masalah, tapi di sekolah walaupun kesel, ikhlas, alhamdulillah anak ini manut dengan gurunya. Jadi itulah perjuangan Ibu, Bapak guru di sekolah ini sama Bu. Sekolah ini adalah rumah kedua, termasuk gurunya. Ya, pertama di rumah, ngurusi di rumah, kedua ngurusi di sekolah, termasuk anak juga belajar sama juga rumah kedua. Jadi
saya mohon dukungannya kepada orang tua murid, dan saya juga berterima kasih kepada Dewan Guru dan beserta tenaga kependidikan mulai dari yang bawah sampai yang atas, Pak Kiai dan Ibu, semua demi kemajuan lembaga ini. Jadi dengan wisuda seperti ini, mudah-mudahan anak didik kita dengan lulus predikat yang sangat baik dan menjaga alma mater, membawa nama baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Sabar, dan perkembangan ini juga sangat signifikan gitu Pak ya. Dan saya akhiri nggak banyak lebar karena tadi waktunya yang sangat, ya mungkin anak sudah nggak sabar, topinya sudah pada dibuka. Ya mengharapkan supaya lebih baik, lebih cepat, lebih baik kembali semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu hiburan, nasyid dan puisi dari anak-anak kita kelas 1, 2, dan 3. Kepada anak-anak kami persilakan. Kita sambut dengan meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling menyapa dengan senyum, saling bersalam, berkabar, bertegur sapa. Indah dalam ingatan karena ukhuwah yang terjalin. Saat ini kita akan berpisah, bukan hati yang berpisah, tapi tempat saja yang berbeda. Aku masih di sini, belajar bersama Bapak dan Ibu Guru, dan engkau melanjutkan langkah yang lain, meneruskan untuk merajut mimpi dan cita-cita. Wahai kakakku, terima kasih sudah menjadi teladan bagi kami. Terus wujudkan asamu, tetap mimpi besarmu, dan tetap nama ayah dan ibu. Untuk kau berikan mahkota terindah. Wahai kakakku, tentang langkah yang mencapai mimpi besar, tidak ada kata menyerah. Meski berpuluh kali terjatuh, berpuluh kali pula bangkit lagi, menerjang semua kesakitan. Wahai kakakku, tetap jadikan Rasul sebagai idola dan panutan. Rasul kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berhati suci penuh kasih, berakhlak agung, berbudi pekerti mulia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas puji dan sholawat kadarnya. Selanjutnya itu sholawat dari siswa-siswi kelas 3. Kami mohon kepada para hadirin untuk ikut bersalawat bersama-sama. Kepada anak-anakku, siswa-siswi kelas 3, kami persilahkan. Perwakilan orang tua kelas 6 SDIT Bundian Indonesia dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Arifin Nurdin MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pembina Yayasan Bundian Auladiyah Cemerlang, Ustazah Nanin Diah Kurniawati SSI. Yang sama-sama kita hormati pengawas Yayasan Bundian Auladiyah Cemerlang, Ustaz Nurul Hadi Manan SS. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bundian Auladiyah Cemerlang, Kiai Haji Uus Mauludin MA, yang saya ketahui insya Allah beliau akan diwisuda sebentar lagi menjadi doktor. Doakan mudah-mudahan lancar. Yang sama-sama kita hormati Direktur Sekolah Bundian Auladiyah Cemerlang, Ustadz Saifullah SPDI. Sebentar lagi kita doakan insya Allah beliau akan menjadi magister di bidang pendidikan. Amin ya Allah. Direktur LTK Ustadz Ferry Firmansyah LC MSY. Kepala TK IT Bundian Auladiyah Cemerlang, Bundian Indonesia, Ibu Dwi Nuryani Setiawati SS. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala SDIT Bundian Indonesia, Ustadz Sabar MPD. Dan kita ketahui, sama-sama kita ketahui, beliau adalah
manusia dan guru yang paling sabar di dunia ini. Subhanallah. Kepala SMP IT Bunyan Indonesia Ustadz Muhammad Yusuf Siddiq SAG. Kepala SMA IT Bunyan Indonesia Ustadz Irfan Fauzi SPD. Yang kita hormati juga Koordinator Wilayah Cikarang Barat Bapak Yusuf Suprihatin SPD MM. Sama kita hormati juga Koordinator Pengawas Cikarang Barat Bapak Nahrawi SAG MPD. Al-Mukarram yang kita hormati Ketua DKM Masjid Nur Al-Gomidi Ustadz Dendi Nurjaman SAG. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua KBI Keluarga Bunyan Indonesia, Keluarga Bunyan SDIT Bunyan Indonesia, Ibu Dewi Kartikasari. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, beberapa pekan yang lalu tiba-tiba di rumah istri saya ngomong begini, Bi, ibu-ibu, grup ibu-ibu dari kelas 6 minta untuk ngisi sambutan. Saya bingung dan deg-degan. Kenapa? Saya yakin dan hakul yakin sebelum-sebelumnya itu akan hadir para orator, para motivator yang sangat luar biasa. Dan sangat dipastikan saya akan kehabisan bahan, tidak bisa ngomong apa-apa. Dan yang paling utama, anak kami Muhammad Fakih Nur Rasyid masuk SDIT Bunyan Indonesia di kelas 5 semester 2. Kami baru pindah dari Tambun ke Setu. Jadi dari Istanbul ke Swiss. Istanbul ke Swiss itu sekitar wilayah Setu, jadi keren lah. Saya awalnya tidak menjawab dan beberapa hari tidak menjawab. Diingatkan lagi. Dan memang begitulah ikhtiar seorang ibu meminta suaminya untuk tampil dengan percaya diri. Walau saya terus terang tidak percaya diri karena masih baru menjadi keluarga di Bunyan. Walaupun baru tapi serasa selamanya dan insya Allah terus menjadi keluarga Bunyan Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang paling utama adalah begitulah ikhtiar seorang ibu. Maka pantas ada sebuah istilah bahasa Arab, al-ummu madrasatul ula li waladiha. Ibu itu madrasah pertama bagi anaknya, juga abinya. Karena ternyata dengan partai mak-mak bisa menghadirkan orang yang tidak pede menjadi pede. Orang dari tadi saya gemeteran. Dan doa saya mudah-mudahan tidak jadi untuk memberikan sambutan. Tapi ternyata saya terus terkaget-kaget setelah saya diberikan lembaran kepada yang terhormat. Di sisi lain saya deg-degan, di sisi lain alhamdulillah karena dapat contekan. Kalau menggunakan hafalan saya tadi tidak hafal siapa-siapa yang harus saya hormati. Namun demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya secara pribadi mewakili orang tua santri, sekaligus mungkin saya juga ta'aruf ya melihat wajah saya yang tidak sering bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun tidak kenal nama. Alhamdulillah hari ini bisa bertaaruf dengan semuanya. Saya begitu terharu. Pertama tadi kita mendengar pembukaan menyanyikan lagu, sebelumnya mendengarkan tilawah Al-Qur'an. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan juga ada Mars Bunyan tadi ya. Ini filosofinya membaca ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Bunyan. Di situ ada nuansa nasionalisme dan religiusme. Jadi memang sekolah ini adalah sekolah nasionalis dan religius. Insya Allah bahwasanya Bunyan Indonesia yang saya pahami dan saya rasakan, terutama saya sering ngobrol dengan kepala sekolahnya Ustadz Sabar, begitu perjuangan guru-guru SD yang sangat luar biasa. Karena saya merasakan yang paling terkenang itu adalah guru pertama saya di SD. Saya nggak pernah sekolah TK, tapi langsung ke SD. Dan yang paling terkenang adalah guru pertama saya waktu di SD. Maka tentu saya mewakili orang tua murid semuanya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru SD semuanya yang perjuangannya sangat luar biasa.
tadi disebutkan saat anak-anak masuk ke sini mungkin ya masih harus dirayu, masih culun-culun lah, masih lucu-lucu semuanya. Tetapi sekarang yang siswinya sudah mulai kelihatannya seperti gadis, yang sebentar lagi mungkin yang masuk SMP, SMA dan mungkin menikah, sebelum lulus mungkin menikah. Begitu juga yang siswanya asalnya culun-culun semuanya. Alhamdulillah hari ini kita melihat anak-anak kita semua siap dan dipersiapkan menjadi pejuang-pejuang Al-Quran sebagaimana tadi disampaikan oleh pembina Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang. Tentu bapak-bapak yang dirahmati Allah, perjuangan 6 tahun kami sebagai orang tua, saya selalu ditanya oleh teman-teman, setiap pagi kerjaannya apa? Kerjaan saya mah ternak teri, saya bilang. Apa ternak teri? Berarti wirausahawan? Enggak. Saya mah kerjaannya nganter anak dan nganter istri. Nganter anak ke sini, ke sekolahan, nganter istri ke pasar. Seperti itulah kerjaan saya setiap hari. Namun ternyata saya belum begitu lama berkenalan dengan guru-guru SD Bunyan Aulia Cemerlang. Saya merasakan nuansa dan giroh perjuangan yang sangat luar biasa. Sehingga ini menjadi modal bagi saya secara pribadi bahwa saya harus terus mengawal anak saya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru-gurunya. Karena cita-cita guru-guru di Bunyan, di Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang sangat luar biasa. Temanya menjadi generasi unggul berakhlak Islami. Dan tepuk tangan buat Bunyan Indonesia ya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Semuanya aku utus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inilah proses perjuangan para guru-guru Bunyan SD Bunyan Indonesia. Saya sangat yakin, apalagi Ketua Yayasan Kiai Haji Usmauluddin, sebentar lagi pencapaian secara akademisnya insya Allah tingkatan yang paling tinggi, disusul lagi dengan Ustaz Saiful, Ustaz Sabar dan guru-guru yang lainnya. Saya mendengar guru-guru Bunyan di bawah Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang tidak berhenti pada S1 tetapi lanjut kepada S2, dan mungkin banyak calon-calon doktor yang lahir dari rahim Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang. Dan ini akan menjadi sebuah keyakinan insya Allah di masyarakat, tidak salah memilih sekolah Bunyan Indonesia. Tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, Pembina Yayasan, Direktur Sekolah Bunyan Indonesia, wabil khusus juga Kepala SDIT Bunyan Indonesia Ustaz Sabar dan juga guru-guru. Saya mungkin belum banyak berbincang-bincang dengan guru-guru, hanya ketemu biasa saja karena kesibukan para guru-guru juga sesungguhnya ingin banyak bercerita tentang perkembangan anak kami. Namun karena keterbatasan waktu guru-guru, tetapi walaupun begitu semangatnya dapat kami rasakan bahwa memang menancapkan fondasi pendidikan di sekolah dasar ini begitu penting, dan juga kami rasakan betapa kuat pembinaan dan pendidikan karakter yang diberikan kepada anak-anak kami, sehingga alhamdulillah bisa dan dapat menyelesaikan sampai hari ini di wisuda kelas 6 angkatan 5 ya, di angkatan 5, dan insya Allah sebentar lagi akan pindah tingkatan ke SMP baik di pesantren atau sekolah-sekolah yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Semoga perjuangan ini tidak hanya sebatas di sini saja. Semoga pertemuan ini tidak hanya sebatas di sini saja. Semoga kerjasama ini tidak hanya sebatas di sini saja. Ustaz Uus selalu bilang bahwa kita bersama-sama di dunia dan mudah-mudahan bersama di surga di akhirat nanti. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Sekolah SDIT Bunyan Indonesia Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, nomor B _10
088/SDIT/BI Romawi 6/2022 tentang penentuan kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan SDIT Bunyan Indonesia tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Kepala SDIT Bunyan Indonesia menimbang 1. Bahwa ujian praktek dan ujian tertulis tahun pelajaran 2021-2022 sudah dilaksanakan dengan lancar. 2. Bahwa sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor DK.01-1/1/Romawi 3/2022 perlu ditetapkan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan dalam bentuk surat keputusan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor DK.01-1/148/Romawi 3/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah di satuan pendidikan dan kriteria kelulusan pendidikan jenjang sekolah dasar tahun pelajaran 2021-2022. 2. Hasil ujian sekolah praktek dan ujian tertulis. 3. Rapat kelulusan Dewan Guru SDIT Bunyan Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 memutuskan menetapkan: pertama, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan SDIT Bunyan Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, nama-nama siswa yang tercantum pada lampiran surat ini dinyatakan lulus dari satuan pendidikan sekolah berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah. Silakan tepuk tangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cikarang Barat pada tanggal 17 Juli 2022, Kepala SDIT Bunyan Indonesia Sabar MPD ditandatangani dan distempel. Baik, kami ucapkan selamat pada anak-anak semuanya. Berdasarkan SK ini, insya Allah anak-anak semuanya lulus. Amin. Untuk selanjutnya nanti akan dibacakan pemanggilan wisudawan wisudawati yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 SDIT Bunyan Indonesia Angkatan 5. Kami persilakan Salwa Aisy binti Eko Waluyo dengan capaian tahfiz 11 juz.
Marie Novembrian dengan capaian tahfiz 13 juz. Dengan capaian tahfiz 4 juz. Keila Nazwadia Az-Zahra binti Eko Purwanto dengan capaian tahfiz 5 juz. Syahris Rifaya Meherun Tisa binti Umay Ridwan Setiawan dengan capaian tahfiz 3 juz. Nurjana binti Herlan dengan capaian tahfiz 8 juz. Ayudia Wafik Hafiza binti Suharwono dengan capaian tahfiz 5 juz. Sofia binti Gatot Teguh Ari Prianto dengan capaian tahfiz 5 juz. Kansa Alifa Humaira binti Nanang Setio Putro dengan capaian tahfiz 5 juz. Nashwa Al-Fatani binti Endro Kristanto dengan capaian tahfiz 2 juz.
Mutiara Kansa Abdillah binti Muhammad Abdillah dengan capaian tahfiz 5 juz. Putri binti Muri dengan capaian tahfiz 5 juz. Aprilia Ikhtiar Nur Cahyono binti Asih Margo Cahyono dengan capaian tahfiz 3 juz. Alia Muhbita binti Uzianto dengan capaian tahfiz 4 juz. Huwaida Rafifah Arrania binti Dedi Sulaiman dengan capaian tahfiz 5 juz. Nazwa Kavina Az-Zahwa binti Aspriyadi dengan capaian tahfiz 4 juz. Fioni Kiara Faiha Aransia binti Ikhwan Nur Isam dengan capaian tahfiz 3 juz. Hafizah Kaira Lubna binti Maman Partiman dengan capaian tahfiz 4 juz. Lana Husna Labibah binti Solihun dengan capaian tahfiz 2 juz. Imroatushi Syafiqoh binti Mukhlisin dengan capaian tahfiz 5 juz.
Neta Alin Kalista Sulistyo binti Heru Sulistyo dengan capaian tahfiz 10 juz. Talita Nadira Widodianingsih binti Widodo dengan capaian tahfiz 20 juz. Ukhti Sabrina binti Elba dengan capaian tahfiz 4 juz. Kepada yang terhormat Ustazah Nanindya Kurniawati SSI dan Ustazah Siti Hazar Fitria SPD, kami persilahkan duduk kembali dengan capaian tahfiz 13 juz. Kepada yang terhormat Ustadz Uus Mauludin MA beserta Ustadz Sabar MPD, kami mohon untuk menyerahkan medali sekaligus memberikan mat. Niat Ahnaf Az-Zani bin Asep Saifullah, pencapaian tahfiz 3 juz. Muhammad Kafa Rizki Ramadhan Muhammad Iwan, pencapaian tahfiz 6 juz. Hafiz Mazaya bin Muhammad Jauduli, pencapaian tahfiz 4 juz. Muhammad Saki Jundur Rahman bin Henry Budi Prakoso, pencapaian tahfiz 2 juz. Ahmad Musyafa bin Taufik Eko Purwanto, pencapaian tahfiz 4 juz. Muhammad Ibnu Habibi bin Asep Teguh Prayitno, pencapaian tahfiz 3 juz.
Zaki Khairi Rahman bin Muharji, pencapaian tahfiz 18 juz. Muhammad Fakih Nur Rashid bin Arifin Nurdin, pencapaian tahfiz 2 juz. Ibrahim Revan Maulana bin Hartoko, pencapaian tahfiz 3 juz. Yusuf Yashkur bin Ramadan, pencapaian tahfiz 2 juz. Muhammad Jundi Rabbani bin Muhammad Fahruddin Aziz, pencapaian tahfiz 2 juz. Muhammad Tablim bin Edi Gunawan, pencapaian tahfiz 3 juz. Nino Aryan Kirayuman bin Ari Sularto, pencapaian tahfiz 2 juz. Kepada Ustaz Mauludin MA beserta Ustaz Sabar MPD, kami mohon dipersilakan kembali lagi ke tempat duduk semula. Dan dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar alumni SDIT Bunyan Indonesia. Ikrar alumni SDIT Bunyan Indonesia. Kami alumni SDIT Bunyan Indonesia. Kami alumni SDIT Bunyan Indonesia. Generasi baru Indonesia yang Qur'ani. Generasi baru Indonesia yang Qur'ani. Cerdas. Cerdas. Dan beradab. Berikrar. Satu. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Dua. Hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Tiga. Menjaga nama baik sekolah Bunyan Indonesia dan alumni. Menjaga nama baik sekolah Bunyan Indonesia dan alumni. 4. Menjadikan negara Republik Indonesia
menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 5. Mencintai rakyat Palestina dan siap berjuang membebaskan Baitul Maqdis. Kami alumni SDIT Bunyan Indonesia Angkatan kelima adalah satu keluarga yang setia berjuang bersama di jalan Allah Ta'ala. Wallahu alama aqulu wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.